Halo teman-teman, selamat datang di channel Topik Bebas TV Official. Sebelum lanjut nonton, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe ya. Semoga channel ini terus berkembang dan bisa selalu menghibur kalian semua. Terima kasih atas dukungannya. Di video ini, kita akan membahas apa saja dampak dan bahaya begadang bagi tubuh kita, yang seringkali tidak kita sadari, mulai dari menurunnya daya tahan tubuh, gangguan pada konsentrasi, hingga risiko masalah kesehatan yang lebih serius jika kebiasaan ini terus dilakukan dalam jangka panjang. Yuk, lanjutkan menonton agar kamu lebih paham dan bisa mulai menjaga kesehatan dari sekarang. A few moments later. Pernah nggak sih kalian tidur larut malam? Entah karena main HP, nonton, atau kerja tugas. Sesekali mungkin terasa biasa saja, tapi kalau jadi kebiasaan, dampaknya bisa serius. Pertama, begadang bisa merusak kesehatan tubuh. Saat kita tidur, tubuh sebenarnya sedang memperbaiki sel-sel yang rusak. Kalau kita kurang tidur, proses ini terganggu. Akibatnya, tubuh jadi mudah lelah dan gampang sakit. Kedua, menurunkan konsentrasi. Kurang tidur bikin otak jadi lambat berpikir. Ini bisa berdampak ke sekolah, pekerjaan, bahkan saat berkendara. Ketiga, berpengaruh ke kesehatan mental. Sering begadang bisa bikin mood jadi tidak stabil, mudah marah, cemas, bahkan bisa meningkatkan risiko stres. Keempat, berisiko menyebabkan penyakit serius. Dalam jangka panjang, kebiasaan begadang bisa meningkatkan risiko penyakit seperti gangguan jantung, obesitas, dan diabetes. Selain itu, begadang juga sangat berdampak pada organ tubuh kita, terutama otak dan jantung. Saat kita kurang tidur, otak tidak mendapatkan waktu istirahat yang cukup. Akibatnya, kita jadi lebih mudah lupa, sulit fokus, dan bahkan bisa mengalami penurunan daya ingat dalam jangka panjang. Tidak hanya itu, jantung juga ikut terdampak. Begadang terus-menerus bisa meningkatkan tekanan darah dan membuat jantung bekerja lebih keras dari biasanya. Kalau dibiarkan, ini bisa berujung pada masalah kesehatan yang lebih serius. Lalu, bagaimana dengan tubuh bagian luar? Kurang tidur bisa membuat wajah terlihat pucat, muncul kantung mata, dan kulit jadi lebih cepat mengalami penuaan. Ini karena regenerasi kulit terjadi saat kita tidur, yang sering tidak disadari juga. Begadang bisa mengganggu metabolisme tubuh. Orang yang sering tidur larut malam cenderung lebih mudah lapar, terutama ingin makan makanan manis atau tidak sehat. Ini yang membuat risiko berat badan naik jadi lebih tinggi. Ini orangnya yang hobinya begadang. A few moments later. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Pertama, coba mulai dengan mengatur jam tidur secara konsisten. Biasakan tidur dan bangun di waktu yang sama setiap hari. Kedua, hindari penggunaan HP atau gadget sebelum tidur. Cahaya dari layar bisa membuat otak kita tetap aktif, sehingga sulit untuk merasa mengantuk. Ketiga, ciptakan suasana tidur yang nyaman. Matikan lampu, kurangi suara bising, dan buat tubuh rileks sebelum tidur. Keempat. Kalau memang tidak bisa langsung tidur cepat, mulai dari hal kecil, seperti mengurangi waktu begadang, sedikit demi sedikit. Ada satu hal yang sering diabaikan. Begadang bisa melemahkan sistem imun tubuh. Selain itu, hormon dalam tubuh juga jadi tidak seimbang. Kurang tidur bisa meningkatkan hormon stres yang membuat kita jadi lebih mudah cemas dan gelisah. Dan di sisi lain, hormon yang mengatur rasa lapar juga ikut terganggu. Itulah kenapa orang yang sering begadang biasanya jadi lebih sering ngemil di malam hari. Lebih parahnya lagi, begadang bisa memengaruhi produktivitas kita sehari-hari. Bangun tidur terasa berat, tubuh lemas, dan semangat jadi menurun. Akhirnya, aktivitas yang seharusnya bisa selesai dengan cepat malah jadi tertunda. Sekarang, coba bayangkan, kalau kebiasaan ini terus dilakukan setiap hari demi hari tubuh kita dipaksa bekerja tanpa istirahat cukup. Awalnya mungkin tidak terasa, tapi perlahan
efeknya akan menumpuk dan bisa berdampak besar di masa depan. Karena itu, penting banget untuk mulai berubah dari sekarang. Tidak perlu langsung sempurna. Cukup mulai dari langkah kecil, seperti tidur 15-30 menit lebih awal dari biasanya. Biasakan juga untuk menghentikan aktivitas yang tidak penting di malam hari. Dan utamakan istirahat dibanding scrolling tanpa tujuan. Ingat, waktu malam itu bukan untuk dipakai terus-menerus, tapi untuk mengisi ulang energi tubuh kita. Dan yang perlu kamu tahu, dampak begadang itu tidak selalu langsung terasa. Banyak orang merasa, saya baik-baik saja kok, walaupun sering tidur larut. Padahal sebenarnya efeknya sedang berjalan perlahan di dalam tubuh. Tubuh kita punya batas. Kalau terus dipaksa tanpa istirahat yang cukup, lama-kelamaan akan mulai memberi sinyal. Seperti sering merasa pusing, mata berat, badan cepat, lelah, bahkan sulit bangun di pagi hari. Itu semua adalah tanda bahwa tubuhmu sedang kelelahan. Yang lebih mengkhawatirkan, begadang juga bisa mengganggu masa depan kita tanpa disadari. Ketika fokus menurun, produktivitas terganggu. Peluang untuk belajar dan berkembang juga ikut berkurang. Hal-hal kecil seperti ini, kalau terus terjadi, bisa berdampak besar dalam jangka panjang. Coba bayangkan perbedaannya. Orang yang tidur cukup bangun dengan tubuh segar, pikiran jernih, dan siap menjalani hari. Sementara orang yang sering begadang, bangun dengan rasa lelah, kurang semangat, dan menjalani hari dengan setengah tenaga. Jadi sebenarnya, pilihan ada di tangan kita sendiri. Mau terus mengikuti kebiasaan begadang, atau mulai berubah untuk hidup yang lebih sehat. Semua kembali ke satu hal sederhana, kebiasaan. Begadang bukan sesuatu yang terjadi sekali dua kali, tapi sesuatu yang terbentuk dari kebiasaan kecil setiap hari, entah itu karena terlalu lama bermain HP, menonton tanpa batas, atau menunda waktu tidur tanpa alasan yang jelas. Tanpa disadari, hal kecil itu berubah menjadi rutinitas. Dan rutinitas itulah yang perlahan memengaruhi kesehatan kita. Mulai sekarang, coba tanyakan ke diri sendiri. Apakah begadang yang kamu lakukan selama ini benar-benar penting, atau hanya sekadar kebiasaan yang sulit? Dihentikan. Kalau memang tidak penting, maka tidak ada alasan untuk terus mempertahankannya. Ingat, tubuh kita bukan mesin. Tubuh butuh istirahat, butuh waktu untuk pulih, dan butuh perhatian dari kita sendiri. Jangan tunggu sampai tubuh menyerah, baru kita sadar betapa pentingnya tidur yang cukup. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.